Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Jupiter MX ya. Untuk penyakitnya, Jupiter MX ini hilang pengapian ya. Hilang pengapian dari kabel busi ya guys. Nah, sedangkan untuk motor ini sudah diganti untuk bagian kiproknya. Nah, ini kiproknya baru guys, dan kuilnya ini baru ya. Tetapi untuk motor MX ini kembali lagi hilang api katanya ya. Setelah saya cek, memang benar hilang ya apinya. Oke, langsung saja kita cek dari mana untuk pengecekannya ya, supaya tidak salah ganti spare part. Oke teman-teman, kita tes dulu untuk percikan apinya dari busi ini ya. Nah, sama sekali nggak ada ya teman-teman. Coba kita buka untuk tutup businya. Kalau saja untuk di bagian tutup businya yang error ya. Nah, dan ternyata hilang juga ya untuk teman-teman, apinya hilang dari kuil kabel kuil. Oke, untuk pengecekan, tahap pengecekan kalau motor Jupiter Z, Jupiter, pokoknya khusus untuk Yamaha yang bukan injeksi ya. Langsung saja kita cek dari akarnya, dari kabel spool ya. Untuk kabel spool ini ada 3 kabel yang harus dicek untuk teman-teman. Nih. Nah, untuk Yamaha biasanya itu kabel spoolnya yang 3 ini, yaitu warna hitam, warna kuning, dan warna putih, itu biasanya di bagian soketnya itu kebakar ya, gosong, khususnya untuk kabel massa warna hitam. Nah, itu ya. Oke, jadi untuk pengecekan, untuk menentukan spool masih bagus atau enggaknya, kita harus menggunakan alat lampu seperti ini yang sudah kita rakit, yang sudah kita custom ya untuk teman-teman. Nah, cara pengecekannya sangat simpel, yaitu tinggal kita colokkan. Untuk pengecekan soket ini kita lepas ya untuk teman-teman. Soket spool ke kabel bodi harus dilepas terlebih dahulu. Nah, lanjut untuk pengecekan. Untuk massa kita ambil langsung ke kabel spool ya, jangan ke bodi, karena untuk Yamaha itu biasanya untuk pengapian DC ya, untuk Yamaha lah ya, itu massanya masih ikut ke spool ya. Kalau kita lepas soketnya seperti ini, langsung saja kita tes, kita masukkan seperti ini. Nah, oke, untuk teman-teman catatan ya, untuk api, besarnya api antara kabel warna kuning dan warna putih ini harus sama besarnya ya. Kalau kita tes itu harus sama. Tetapi kalau warna putih dan warna kuning itu apinya enggak sama, berarti di bagian spool ada yang bermasalah. Oke, langsung saja kita tes. Ini untuk yang warna kuning. Nah, ini ya, bagus ya apinya. Lanjut kita ke warna putih. Nah, apinya bagus. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di bagian spool masih bagus. Lanjut kita pasang ke soket spool, kabel bodinya ya. Kita
gabungkan. Ntar kita kencengi dulu untuk soketnya supaya lebih kenceng, nggak kendor ya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kemana lagi yang harus dicek, yaitu di bagian kiprok. Kita lari ke bagian kiprok sini. Nah, ini kenapa kok kita harus ngecek bagian kabel kiprok yang masuk ke bagian kiprok? Ini untuk menentukan kabel tersambung atau terputus ya. Untuk memastikan kayak gitu ya. Kita lepas soketnya seperti ini ya lur. Ntar ini agak susah tempatnya. Nah, kita colokkan ke masanya satu, yang satu kita ke kabel putih ini ya. Lalu kita engkol. Aduh, bentar ya, sorry. Agak susah ya teman-teman, nyangkut. Nah, ini bagus ya. Ini untuk warna putih bagus. Lanjut kita ke warna kuning. Ini harus sama untuk besar apinya ya lur. Oke. Nah, ini bagus. Berarti kabel dari spool yang menuju ke soket kiprok itu bagus, nggak ada yang putus. Nah, kita lanjut, kita colokkan ke kiproknya. Nah, seperti ini. Lalu kita cek untuk out dari kiprok, api yang keluar dari kiprok, yaitu kabel warna merah. Kita colokkan seperti ini. Yang satu kita tempelkan ke bodi ya lur, atau langsung saja ke masa kiproknya bisa. Nah, ini kita lihat dari api ini ya, api hidup lampu bolamnya ini hidup enggak. Oke, kalau ini bola lampu nggak hidup, sudah positif, di bagian kiproknya mati lagi ya guys. Nah, ini udah mati, positif mati ya. Nah, kita lanjut coba kita tes pakai kiprok cabutan yang punya saya, yang asli ya. Ini untuk menentukan untuk kerusakan, apakah memang benar kiproknya ini rusak atau ada yang konslet ya. Kita ambilkan dulu kiproknya. Oke, ini kiprok yang punya saya cabutan ya, asli ini. Nah, kita tes lagi untuk apinya ya guys. Nah, kita lihat untuk bola lampunya. Nah ya, nah ini ada apinya ya untuk teman-teman. Nah, ntar ini agak susah kita untuk posisi ngengkolnya ya. Nah, nih. Nah, nah ini ada apinya ya lur. Nah, ini ada apinya, bagus. Nah, ini kabel merah yang saya cek, kabel out dari kiprok, api yang keluar dari kiprok. Nah, api yang keluar dari kiprok ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Untuk kabel merah ini dibagi menjadi dua, makanya ada dua cabang
ya. Satu ke bagian kontak, satu ke bagian spring sini nih ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang motornya itu pernah mengalami di kontak diengkol hidup ya, tetapi statnya nggak bisa hidup atau netralnya waktu kita kontak nggak bisa hidup, itu berarti ada kabel sambungan yang putus. Bisa dicek di bagian sini untuk teman-teman untuk sambungannya. Nah, ini biasanya putus satu. Nah ya, ini yang ke bagian skring ini putus satu ya, dicek. Nah, untuk motor ini alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya, yaitu di bagian kiproknya yang mati. Jadi untuk kesimpulannya ya, untuk teman-teman, untuk motor Jupiter MX saran saya harus diganti kiprok yang asli ya. Kalau diganti kiprok yang imitasi itu memang bisa hidup, cuman nggak tahan lama. Untuk jangkanya itu nggak lama ya teman-teman, nanti akan kembali lagi error lagi atau mati lagi. Itu kalau untuk motor Jupiter MX ya, khususnya untuk Jupiter MX itu yang sering saya alami. Oke, langsung saja kita tes untuk api bagian koilnya ya lur. Kalau tadi nggak ada apinya, setelah kita ganti untuk kiprok ini, kiprok cabutan punya saya, kita lihat untuk apinya ya. Nah ini bagus ya. Kenapa apinya masih nggak langsung apa ya, nggak biru? Itu penyebabnya di bagian kuilnya itu bukan yang ori ya guys. Nah, jadi kalau mau maksimal untuk pengapiannya itu untuk teman-teman ganti kuil yang orinya, itu pasti maksimal. Ini bukan yang ori itu ya, tapi bukan ori, walaupun bukan yang ori masih bisa atau masih sanggup untuk menghidupkan mesin ini gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang untuk tutup businya. Untuk businya kita tes lagi untuk memastikan businya masih bagus atau sudah mati. Oke, businya kurang maksimal, kita ganti saja ya businya ya. Oke, ini kita ganti busi NGK ya teman-teman. Ini tadi untuk pemasangan businya kurang kenceng ya. Kemungkinan untuk cara pasangnya agak kesulitan untuk yang bengkelnya itu, karena sempit banget. Jadi untuk teman-teman caranya seperti itu ya, cara pengecekannya supaya nggak salah ganti spare part. Kalau tadi langsung saya tujukan ke pengecekan bagian kiprok, itu nanti takutnya untuk teman-teman tidak tahu untuk awal mula yang harus dicek itu dari mana. Nah, itu kan tadi sudah saya kasih tahu untuk cara awal sampai ketemu apinya. Jadi ketemu titik permasalahan kenapa api kuilnya itu nggak ada, itu tahu ya, kayak gitu caranya pengecekan itu tahu. Jadi besok-besok lagi kalau teman-teman dapat pasien nggak kebingungan cara pengecekannya, walaupun itu rusaknya di bagian CDI atau kabelnya putus atau spoolnya
kebakar, itu ketahuan kalau kita lakukan untuk pengecekan dari akar naik sampai habis. Untuk pengecekan itu pasti ketemu di mana kerusakannya gitu teman-teman. Coba kita tes, kita hidupkan. Nah, ini udah hidup ya teman-teman. Mantap. Oke, jadi seperti itu ya cara pengecekan untuk bengkel Simpang 3 untuk menentukan penyakit motor yang hilang api ya. Oke, untuk teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan, atau teman-teman yang pemula ingin belajar bengkel bisa disimak untuk videonya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.